Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian di rumah, mari kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Tentu kita harus mensyukurinya. Anak-anak di rumah juga semoga sehat selalu. Jangan lupa sarapan pagi, minum susu ya, kemudian makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga berolahraga. Pagi-pagi bangun, merapikan tempat tidur, kemudian membantu orang tua ya. Nah, kalau keluar rumah pakai masker dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Ali hormati, sayangi, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran bagaimana kita dapat memahami pernapasan pada hewan ya. Nah, kalau kemarin kita membicarakan, mendiskusikan tentang keluhan-keluhan, gangguan-gangguan, penyakit-penyakit pada otot, maka kita pada kegiatan pembelajaran hari ini masuk pada tema 2, pembelajaran 1, subtema 1 tentang pernapasan pada hewan. Apa tujuan kita belajar? Yang pertama, kita dapat memahami pernapasan pada hewan. Yang kedua, dari beberapa hewan kita akan belajar pernapasan tentang hewan-hewan itu, karena setiap hewan memiliki cara bernafas yang berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Ada beberapa jenis hewan yang memiliki pernapasan sama tetapi juga ada yang berbeda. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya. Kemudian mari kita baca teks di layar presentasi ini tentang dayu dan ikan hias. Nah, dayu itu memiliki ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan setiap seminggu sekali. Nah, dayu sangat senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu sedang atau selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, ini perhatikan gambarnya anak-anak ya. Jadi akuarium, kemudian ada ikan emas. Berdasarkan teks di atas, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang berupa peta pikiran ya, atau mind map. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Tadi sudah disebutkan ya, ikan mas. Kemudian siapa yang memelihara ikan hias? Dayu, ya lah. Di mana ikan hias dipiara? Di mana? Ayo. Di akuarium. Kemudian kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan akuarium itu dibersihkan? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, mulut ikan itu membuka dan menutup. Nah, ini ditulis kembali anak-anakku sekalian di rumah. Tidak harus dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Bisa langsung dibuat seperti pertanyaan kemudian dijawab tentang dayu dan ikan hiasnya. Saya kira ini sangat mudah ya, tidak ada masalah. Selanjutnya mari kita pahami ini. Mengapa ikan hias itu membuka dan menutup mulutnya? Karena apa? Nah, ini juga ada permintaan atau penjelasan mengapa atau ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya itu karena apa. Nah, di teks di atas
Pak Ali juga sudah membacakan tadi ya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah dan Bapak Ibu yang mendampingi belajar putra-putrinya, kita akan memahami pernapasan pada hewan ya. Seperti diketahui ya, bahwa hewan itu juga bernapas. Tujuannya apa? Untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi yang kita hirup misalnya ini adalah oksigen, yang kita buang adalah karbon dioksida. Tetapi sistem pernapasan pada hewan itu tidak sama dengan manusia, berbeda ya. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda antara hewan satu dengan hewan yang lainnya. Nah ya, Pak, bedanya di mana? Ya bedanya di alat pernapasan dan sistem pernapasannya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian di rumah, mari kita pelajari beberapa hewan yang memiliki alat pernapasan dan sistem pernapasan yang berbeda. Yang pertama, kita akan membincang atau mendiskusikan tentang alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah itu nama latinnya adalah vermes ya. Cacing itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Jadi cacing memiliki kulit yang lembut, kemudian basah. Nah, kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat-tempat yang lembab. Tujuannya apa? Agar menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Itu tujuannya. Pak, kenapa harus cacing basah dan berlendir? Karena dengan basah dan berlendir itu memudahkan cacing itu menyerap oksigen dari udara. Kalau begitu, apakah cacing itu bernapas melalui kulit? Atau apakah cacing memiliki alat pernapasan adalah permukaan kulit? Iya. Nah, jadi alat pernapasan pada cacing itu adalah permukaan kulitnya. Nah, di bawah permukaan kulit itu sangat tipis ya kulitnya, itu terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk melalui kulit cacing, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Ini secara sistem ya, secara sistem alami bahwa cacing itu memiliki pembuluh ya, memiliki memiliki darah yang mengikat oksigen ya. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh, juga melalui permukaan kulit. Dengan kata lain, bahwa cacing itu bernapas melalui permukaan kulit, baik menyerap oksigen maupun membuang karbon dioksida. Ini perhatikan gambarnya ya. Ini ada cacing, bagaimana proses cacing itu menyerap CO2 kemudian membuang CO2. O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Nah, mari kita belajar lagi tentang alat dan sistem pernapasan pada serangga, anak-anak ya. Serangga bahasa latinnya adalah insecta. Seperti hewan yang lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepas karbon dioksida. Sama ya, bahan untuk diambil napas itu berupa oksigen, yang dikeluarkan itu berupa karbon dioksida, sama semuanya. Yang membedakan itu adalah alat yang digunakan dan sistem yang terjadi ya. Sistem yang bekerja.
Namun, alat dan pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Ya, kalau cacing tadi bernapas dengan apa? Dengan permukaan kulit. Nah, sekarang alat pernapasan serangga berupa trakea. Apa trakea itu, Pak? Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang keluar. Berarti, apakah alat pernapasan pada serangga, Pak? Trakea. Nah, ya. Trakea itu memiliki cabang-cabang. Cabang itulah disebut dengan trakeola. Nah, udara masuk pada trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Nah, selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Kemudian karbon dioksida dari sel akan mengalir kembali ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Perhatikan gambarnya anak-anak ya. Nah, ini gambar serangga, bagaimana mereka mengisap dan membuang mengisap udara, oksigen, dan membuang karbon dioksida. Nah, selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan, Pisces ya. Semua makhluk hidup termasuk ikan itu tentu memerlukan oksigen. Tujuannya agar tetap hidup. Berarti oksigen itu untuk keberlangsungan hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan. Nah, yang melibatkan organ pernapasan. Nah, jadi sederhananya makhluk hidup itu butuh oksigen untuk bernapas. Tanpa oksigen maka ia akan mati. Nah, ketika dia bernapas, yang melakukan kegiatan pernapasan adalah organ pernapasan. Ikan itu bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk seperti lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Ya. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Bahasa Latinnya operculum. Nah, di balik tutup insang ini anak-anak terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Nah, pada insang ini terdapat pembuluh darah yang halus dan saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah yang halus ya. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen ya yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Kemudian fungsi insang yang lain sebagai pengeluaran garam-garam ya dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka. Ya. Jadi insang nutup, mulut terbuka. Dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Artinya menutup dan membuka mulut itu juga sekaligus mengambil napas,
menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida. Ini sistem pernapasan pada ikan ya. Jadi di mana letak lengkung insang, operkulum, aliran air dan seterusnya. Ini contoh atau gambar sistem pernapasan pada ikan. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan ini. Nah, ini proses ya, proses rahang, insang, dan tutup insang. Pada gambar yang kiri itu menunjukkan pernapasan dimulai. Air masuk ya, udara masuk. Mulut ikan membuka ya, membuka, rongga mulut mengembang, kemudian mengisap air. Nah, gambar anak panah yang biru itu menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, perhatikan ya. Perhatikan ini, perhatikan. Air yang biru itu adalah air yang masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, gambar di kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan sudah menutup, secara bersamaan insang itu membuka ya lah. Ini gambarnya. Nah, pada saat mulut itu menutup dan insang terbuka, apa yang terjadi? Yang terjadi secara bersamaan adalah air keluar dari insang dipompa ya. Kemudian anak panah yang biru ini menunjukkan aliran air melalui insang sekaligus membuang karbon dioksida. Nah, anak-anak ini yang keempat ya. Ada katak ya. Ini disebut hewan amfibi ya. Katak termasuk hewan amfibi. Jadi kita belajar alat dan sistem pernapasan pada katak ya. Amfibi apa? Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan bisa juga hidup di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, ini contoh sistem pernapasan pada katak ini. Subhanallah, kita memuji kepada Allah bahwa satu hewan bisa memiliki dua alat pernapasan dari kecil hingga dewasa ya. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang di dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa itulah bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Ini sangat luar biasa, subhanallah ya. Di dalam paru-paru itu terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara, oksigen itu diserap dan karbon dioksida itu dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Nah, permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ini sangat luar biasa, subhanallah. Kemudian alat pernapasan pada hewan reptil. Hewan yang termasuk jenis hewan reptil diantaranya ular, ada kadal, cecak, buaya, dan biawak. Bagaimana cara bernapasnya? Jadi reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorok, lalu ke paru-paru ya. Kemudian paru-paru reptil terdiri di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Hampir sama nih dengan manusia ya. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, itu ya. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam.
Dengan begitu air tidak masuk ke dalam paru-paru gitu ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan paru-paru ya. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Nah, udara itu masuk ya, yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung. Nah, pada pangkal paruh sebelah atas. Kemudian udara masuk ke pembuluh udara ya, yang disebut trakea. Nah, dari trakea ini udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, anak-anak burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Subhanallah ya. Jadi punya cadangan udara ya. Ini gambarnya bagaimana burung itu bernapas menggunakan alat pernapasannya. Nah, kantong udara fungsinya apa? Sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantung udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh dan terlalu besar, kemudian memperkeras suara. Ini fungsinya sangat detail sekali. Jadi Allah menciptakan burung itu dengan unik dan sangat luar biasa ya. Bagaimana alat pernapasan hewan mamalia? Apa yang disebut dengan hewan mamalia? Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya. Ada jenis jenis mamalia itu ada dua, mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat itu misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Kemudian yang hidup di air misalnya ada paus, duyung, dan lumba-lumba ya lah. Nah, kalau kuda, ini contohnya kuda ya. Pada mamalia darat itu ada hidung, ada pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar ini. Ya. Jadi alat-alat pernapasannya hampir sama dengan alat pernapasan manusia ya. Dari paru-paru juga. Ini ikan paus, ikan lumba-lumba. Maaf, ini ikan lumba-lumba ya. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia menyelam, katupnya menutup. Nah, oleh karena itu, ketika mamalia naik ke atas, ke permukaan, maka katupnya terbuka. Maka saat itu, mamalia air tersebut akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak sekalian, kalian telah banyak memahami ya, ada 7 jenis hewan. Dari beberapa jenis hewan masing-masing yang dimiliki, seperti mamalia juga banyak hewan ragamnya. Kalian telah memahaminya. Nah, kalian diminta untuk membuat salah satu alat pernapasan pada hewan tersebut. Boleh memilih apakah kuda, apakah burung, apakah katak seperti yang di atas. Silakan dipilih, kemudian cukup digambar alat pernapasannya dan dijelaskan cara bernapasnya ya. Nanti ditulis di bukunya, kemudian disampaikan, diserahkan di classroom ya. Secara terpisah tugas itu nanti Pak Ali akan tulis di classroom. Materi ini juga bisa diakses di classroom anak-anakku sekalian. Nah, saya kira demikian kegiatan belajar kita hari ini. Semoga kita memahaminya dengan baik.
Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di rumah anak-anakku sekalian. Video pembelajaran ini dapat didengarkan ulang, diputar ulang agar kalian lebih memahaminya. Terima kasih Bapak Ibu di rumah yang mendampingi putra-putrinya di rumah belajar, dan mohon maaf jika ada kehilafan, kekurangan dari Pak Ali. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.